Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ciptoriani, NIM 19063045 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah Elektronika Daya, yaitu penyearah AC-DC atau konverter AC-DC 3 fasa full terkendali. Dan sebelum kita masuk ke simulasi nantinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit terkait apa itu konverter AC-DC 3 fasa full terkendali. Penyearah terkendali atau sering juga nih kita sebut dengan konverter. Ini merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber atau tegangan masukan yang berupa arus bolak-balik atau arus AC. Arus AC ini seperti yang kita tahu bahwa berbentuk sinusoida. Dan arus AC ini akan diubah menjadi tegangan, yaitu tegangan arus searah atau tegangan DC, yang bisa kita atur dan bisa kita kendalikan nantinya. Oleh sebab itu disebut dengan konverter AC-DC 3 fasa full terkendali. Full terkendali berarti dapat kita atur dan kita kendalikan. Adapun konverter 3 fasa ini berarti sumber masukan dari konverter tersebut adalah berupa arus AC 3 fasa. Komponen semikonduktor daya yang digunakan ini umumnya berupa SCR. Nah, fungsi SCR itu apa sih sebenarnya? Fungsi dari SCR sendiri itu adalah sebagai saklar, pengubah, dan pengatur dari listrik yang masuk. Konverter AC-DC itu sendiri sebenarnya bisa kita lihat di sekitar kita, ataupun mungkin di industri. Nah, seperti contoh, yaitu pada UPS, kemudian pengatur tegangan konstan, penggerak kecepatan motor, dan perbaikan faktor daya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan, nah ini merupakan gambar dari rangkaian AC-DC full terkendali 3 fasa ya, teman-teman. Nah, pada gambar ini merupakan rangkaian konverter 3 fasa. Dalam rangkaian ini terdapat 2 buah grup atau kelompok SCR. Nah, yang di atas sendiri yaitu merupakan grup positif, yaitu SCR T1, T2, dan T3. Sedangkan untuk SCR yang bagian bawah, 3 SCR bagian bawah ini merupakan grup negatif, yaitu T4, T5, dan T6. Grup SCR positif ini akan on atau hidup ketika tegangan sumber berpolaritas positif. Sedangkan grup SCR negatif akan on atau menyala ketika tegangan sumber berpolaritas negatif. Proses pemicuan pada rangkaian ini dilakukan secara serempak. Masing-masing T1, T5, T2, dan T6, T3, dan T4. Nah, terdapat 2 proses pengaturan sudut picuan atau alfa, yaitu operasi dalam kondisi kontinu ketika alfa lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan dari 60 derajat. Atau alfa lebih kecil, lebih besar atau lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pi per 3. Sedangkan operasi dalam kondisi diskontinu itu pada kondisi ketika alfa lebih besar atau sama dengan dari 60 derajat, lebih kecil atau sama dengan dari 120 derajat. Atau alfa lebih kecil, lebih besar sama dengan pi dibagi 3, kemudian lebih kecil atau sama dengan 2pi dibagi 3. Adapun proses pemicuan pada SCR T1, T2, dan T3 ini dilakukan secara serempak pada masing-masing fasa. Nilai tegangan searah atau VDC pada operasi kondisi kontinu dapat ditentukan nantinya dengan rumus VDC sama dengan 3/3 dibagi pi dikali Vm atau V maksimum cos alfa.
Itu tadi merupakan penjelasan singkat terkait rangkaian konverter gelombang penuh 3 fasa, dan ini menggunakan beban resistor ya, rekan-rekan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi rangkaian dengan menggunakan aplikasi PESIM. Dan pada aplikasi PESIM ini nantinya kita tidak menggunakan SCR sebanyak 6 buah, tapi kita akan menggunakan tristor bridge 3 fasa. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke simulasi dari rangkaian AC/DC converter full terkendali 3 fasa. Dan aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi PESIM. Dan untuk yang versi yang saya gunakan, ini adalah versi yang terbaru atau versi yang ke-12. Baiklah, sebelum kita merangkai, kita harus mencari tahu terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam rangkaian AC/DC. Aduh, kok jadi ngeblank gini, Neng? Aduh. Baiklah, saat ini kita akan langsung masuk ke proses simulasi dari rangkaian konverter AC/DC 3 fasa full terkendali. Dan aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi PESIM. Nah, untuk PESIM yang saya gunakan sendiri ini adalah PESIM versi ke-12 atau versi terbaru. Sebenarnya nggak masalah untuk versi-versi sebelumnya, karena untuk versi sebelumnya pun sudah cukup mumpuni jika hanya untuk melakukan simulasi seperti ini ya, rekan-rekan. Oke, baiklah sebelum kita masuk untuk bagaimana cara merangkai atau mensimulasikan, kita terlebih dahulu harus mencari komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam simulasi ini. Untuk yang pertama, kita menggunakan sumber pasa 3 buah. Dan di sini kita bisa cari, rekan-rekan bisa mencarinya di library ya rekan-rekan, karena di sini di depan ini tidak ada komponennya. Caranya bagaimana? Caranya kita arahkan kursor kita ke sini, ke ujung. Di sini ada tulisan library. Nah, kita klik. Nah, library-nya akan keluar di sini, library browser. Kemudian kita bisa langsung cari, kita tuliskan 3 sim. Oke. Nih, kita sudah menemukannya. Oh, ini salah nih ya. Mana tadi? Oke, kita cari lagi. Oh, salah. Ya, tadi salah tulis ya. Nih. Untuk mencari sumber masukan 3 fasanya. Kita klik, kemudian kita arahkan ke worksheet kita ya. Ini sumber kita berupa sumber AC, yang nantinya akan kita ubah menjadi DC. Kemudian, kita akan mencari komponen tristor bridge untuk yang 3 fasa. Caranya juga sama, kita ke library browser, kemudian kita tuliskan tristor, nih, kita pilih tristor bridge, nih, tristor bridge, nah, kita klik ya. Kita arahkan lagi ke worksheet kita. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan sensor voltage. Yang ini sensor voltage ya.
sensor voltage. Caranya sama. Kita letakkan lagi di worksheet. Kemudian kita menggunakan lagi yang namanya komparator. Komparator ini sebagai pembanding ya. Komparator. Kita dekatkan saja langsung ke sensornya ya. Kemudian kita menggunakan alpha control untuk mengatur sudut alfa. Selanjutnya kita akan mencari beban yaitu resistor. Kalau untuk beban sendiri kita bisa cari di bawah sini ya, rekan-rekan. Di ujung sini ada resistor. Kemudian kita membutuhkan arus DC. Kemudian kita juga menggunakan sumber AC yaitu yang V step 1. Oke. Dan ini merupakan komponen-komponen yang kita gunakan untuk membuat rangkaian AC/DC converter 3 fasa full terkendali. Langsung saja bisa kita rangkai ya rekan-rekan. Ini mungkin kita hapus saja. Kita gunakan yang ini. Langsung saja kita hubungkan sumber ini dengan tristor. Kita bisa ambil wire di sini. Atau kita bisa klik W untuk mengubah kursor menjadi pena untuk menggaris. Oke, kita sambungkan. Kita hubungkan ya. Dan ujung dari sumber ini kita kasih ground, kita berikan ground. Kemudian kita hubungkan kaki dari voltage sensor ini dengan sumber dari AC. Dan untuk sedikit penjelasan tentang apa itu voltage sensor. Voltage sensor ini merupakan perangkat atau modul yang digunakan untuk mengukur, memonitor, dan menghitung besar kecilnya suplai tegangan pada suatu rangkaian elektronika. Dan sensor ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengukur tegangan AC ataupun DC sesuai dengan fitur dan kemampuan yang dimiliki. Itu merupakan penjelasan singkat tentang apa itu voltage sensor. Selanjutnya adalah kita akan memasangkan komparator, kaki komparator ini dengan voltage sensor. Kita pasangkan. Kemudian untuk alfanya sendiri kita letakkan di bagian bawah dari tristor bridge. Kemudian kita hubungkan juga dengan komparator. Bagian bawah dari alfa ini kita hubungkan dengan sumber DC. Dan juga dengan V-step tadi ya, rekan-rekan. Oke.
Dan di sini ada bagian-bagian ujung atau satu sisi dari komponen tersebut kita hubungkan dengan ground. Selanjutnya, kita letakkan beban pada sisi sebelah kanan dari tristor. Kita hubungkan. Dan ini merupakan rangkaian AC/DC konverter 3 fasa full terkendali, dan kita tidak menggunakan SCR seperti yang saya sebutkan tadi di awal, namun komponen SCR yang 6 tadi kita ubah, kita ganti komponennya dengan menggunakan komponen tristor bridge yang 3 fasa. Rangkaian ini sudah selesai. Selanjutnya adalah agar kita bisa mengetahui nilai keluarannya apakah berubah atau tidak, maka kita pasangkan alat ukur di sini. Adapun yang akan kita cari yaitu V output-nya, maka kita akan pasangkan voltmeter di bagian sini. Seperti yang kita tahu juga bahwa untuk memasang alat ukur, voltmeter dipasang secara paralel dengan beban, sedangkan untuk mengukur arus nantinya akan dipasang secara seri dengan beban. Sekarang kita akan pasangkan terlebih dahulu voltmeternya ini dengan paralel ke beban. Selanjutnya kita akan pasangkan ampermeter yang dipasang secara seri ke beban. Ini untuk mengetahui jika kita letakkan di sini berarti kita akan mencari nilai I output dari keluaran tristor. Dan kita juga akan mencari tahu tentang I sumber dari tristor. Dan untuk mengetahui tegangan dari setiap arus keluaran dari sumber 3 fasa ini, maka kita akan pasangkan setiap kakinya itu dengan alat ukur voltmeter. Baiklah, ini merupakan rangkaian yang sudah dipasang dengan alat ukur. Jadi di sini kita akan mengetahui apa itu arus masuknya, berapa nilai arus masuk, dan arus keluarannya. Kemudian kita akan mengetahui apa itu VDC-nya atau V output-nya dari rangkaian konverter AC/DC 3 fasa full terkendali ini. Sebelum kita melakukan simulasi, kita akan terlebih dahulu men-setting beberapa hal. Yang pertama adalah terkait sumber. Sumber ini yang bisa kita rubah di sini adalah frekuensi. Frekuensinya kita buatkan 50, kemudian untuk V atau sumber masukannya itu bisa 100, ataupun di sini saya akan menggunakan 220. Kemudian kita close. Kemudian untuk yang resistornya, untuk nilai dari resistor sendiri sebenarnya tergantung pada modul kita atau job sheet kita, ataupun kita bisa rubah-rubah. Dan di sini saya menggunakan untuk resistornya itu 50 ohm. Kemudian untuk DC-nya sendiri amplitudenya kita atur 30. Kemudian untuk yang sudut alfanya ini frekuensinya 50. Kemudian untuk yang di tristor sendiri tidak ada yang dirubah. Untuk yang di komparator juga tidak ada. Di volt sensor juga tidak ada. Di komparator juga tidak ada. Baiklah, berarti rangkaian kita bisa langsung kita simulasikan. Sebelum kita simulasikan, kita pergi ke
simulate, kemudian kita atur simulate control, simulasi kontrolnya. Kita ubah ini ke 4 ya rekan-rekan. Kemudian untuk print time-nya juga kita bikin 0,02. Kita close. Kemudian kita bisa simulasikan. Di sini bisa kita lihat, sebelumnya kita berikan nama terlebih dahulu kepada komponen-komponen kita. Kita keluarkan. Kita klik 2 kali, dan kita tuliskan input. Kemudian untuk yang di sini berarti out. Kita displaykan agar terlihat. Kemudian di sini berarti vout. Kemudian kita juga tambahkan di sini pengatur tegangan, pengukur tegangan. Baiklah, selanjutnya kita ulangi kembali untuk simulasinya. Kita klik terlebih dahulu inputnya, kita add-kan, kemudian kita oke-kan. Maka arus inputnya itu gelombangnya bisa kita lihat di sini ya rekan-rekan. Kemudian kita cari nilai dari atau gambar dari output. Kita add-kan juga keluar. Kemudian kita juga cari output-nya. Ini adalah bentuk keluaran yang dihasilkan dari simulasi yang telah kita lakukan tadi. Jadi untuk yang inputnya sendiri bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang outputnya atau keluarannya itu bentuknya sudah seperti ini. Dan outputnya pun sama. Dan bagaimana cara kita untuk mengetahui nilainya? Untuk mengetahui nilainya kita bisa ke bagian bawah. Ini untuk mengetahui nilai maksimum ya. Kemudian untuk yang ini, bentuk X di atas ini merupakan rata-rata atau average. Kita mengetahui rata-rata nilai dari gelombang tersebut. Kemudian untuk yang ini adalah RMS. Nilainya di sini ya, keluarannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah average of X. Nah, sebenarnya untuk yang kita biasa gunakan itu kita menggunakan average untuk mengetahui nilai dari keluarannya atau DC-nya. Kemudian RMS-nya dan nilai puncaknya. Ini bisa kita screenshot-kan. Untuk nantinya kita akan lakukan analisis hasil ini terhadap rumus yang telah ada. Baiklah, itu tadi merupakan simulasi rangkaian konverter AC/DC full terkendali 3 fasa. Dan di sini kita hanya menggunakan beban R atau beban resistor. Namun, jika kita ingin mencobakan juga dengan menggunakan beban RL, maka kita tinggal menambahkan di sini induktor setelah R. Untuk induktor ini bisa kita setting 1. Resistornya bisa kita setting 10 saja. Dan kita akan coba simulasikan. Input 1. Tegangannya berubah bentuk kan rekan-rekan. Kemudian mungkin bisa kita bandingkan ya. Coba saya masukkan inputnya juga. Ini untuk yang rangkaian R, ini rangkaian RL.
Tapi untuk sekarang kita akan main ke rangkaian RL terlebih dahulu. Kita lihat, karena tadi sudah dilihat juga rangkaian R-nya kan. Baik, selanjutnya untuk I outputnya dari rangkaian RL, kemudian V output dari rangkaian RL ini sendiri. Bisa dilihat bahwa untuk I inputnya itu dia sudah mulai lurus dan naik. Nanti di sini akan ada masanya untuk dia tuh bentuknya itu datar. Sedangkan untuk V outputnya itu masih tetap sama bentuknya seperti rangkaian R tadi. Sama seperti tadi kita akan melihat nilainya, average, dan RMS-nya. Ini kita screenshotkan juga. Dan nantinya kita akan lakukan analisis. Baiklah, ini merupakan rangkaian simulasi kita, bentuk simulasi kita dengan menggunakan aplikasi PaySim. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis. Dan tadi kita sudah screenshotkan hasil keluaran dari simulasi yang telah kita lakukan. Adapun untuk rumus mencari nilai dari VDC-nya adalah kita menggunakan VDC sama dengan 3/3 per Pi dikali Vm cos alpha. Dan di sini langsung saja kita masukkan 3/3 pi itu sama dengan 1,654. Dan Vm-nya bisa kita lihat di sini berdasarkan gambar. Untuk Vm-nya sendiri itu 2,07 ditambah 0,2. Berarti nilainya adalah 207,9. Kemudian untuk cos alfa ini 30, alfanya 30, jadi cos dari 30 merupakan 0,87. Dan hasilnya adalah 297,07 untuk tegangannya. Ini berdasarkan analisis. Namun, berdasarkan simulasi di sini, bisa kita lihat bahwa untuk hasil keluaran dari V outputnya atau VDC-nya itu adalah 260,6 sehingga ada perbedaan sedikit di sini. Ya, untuk perbedaan ini kemungkinan ada dua hal, yaitu saya yang mungkin salah memasukkan rumus ataupun mengkalkulasikan, atau memang di sini rumus ini tidak tepat saya gunakan dalam memasukkan komponen-komponen di dalamnya. Jadi mungkin nantinya kita akan bisa melakukan analisis kembali gitu, untuk memastikan nilai keluaran yang sebenarnya apakah sesuai atau tidak dengan rumus ataupun teori. Baiklah, itu tadi merupakan serangkaian pembahasan tentang konversi AC/DC 3 fasa full terkendali yang telah saya lakukan. Dan seperti yang rekan-rekan tahu bahwa saya terkendala di bagian proses analisisnya, karena hasil yang dilakukan pada analisis dengan keluaran pada PaySim, simulasi PaySim itu masih berbeda. Di sini saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.